Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dan unsur-unsur belajar dan pembelajaran. Yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nurul Sofa, kemudian ada Muhammad Faisal Anwar, kemudian ada Yahya Al-Abrar, Siti Aisyah Putri, Maisa Syifa, Anggia Nazaria, Muhammad Husin Haikal, Neno Ros, Risang Abimanyu, Royan Mahdi Hanifa, dan Leoni Widiantin. Kepada pemateri yang pertama, saya persilahkan kepada Leoni Widiantin. Terima kasih kepada moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan ibarat dua elemen putih dan hitam yang berdampingan dan serasi. Keduanya begitu penting dalam mencapai generasi yang terdepan dan berkualitas. Kata belajar sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Sebelum itu, memasuki inti dari pembahasan makalah ini, adapun kita perlu memahami definisi secara umum mengenai belajar, yaitu merupakan proses, aktivitas, maupun kegiatan yang dilakukan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, sehingga terjadi suatu perubahan pola pikir dan tingkah laku dari sebelum dan sesudah mengajar. Sedangkan pemahaman tentang pembelajaran secara umum adalah proses dari belajar itu sendiri, interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar. Adapun salah satu pengertian pembelajaran menurut para ahli, yaitu adalah Gagne, tokoh barat berpendapat bahwa pembelajaran yang ini suatu perangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Leoni Widiantin. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggia Nazaria. Kepada Anggi saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Dari berbagai prinsip belajar tersebut, terdapat beberapa prinsip yang berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya belajarnya, maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan kualitas mengajarnya. Prinsip yang pertama yaitu perhatian. Salah satu tantangan dalam kegiatan pendidikan yang harus dihadapi oleh pendidik dalam kelas adalah menarik perhatian peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan dan bagaimana cara mempertahankan perhatian tersebut. Yang pertama yaitu perhatian harus diarahkan kepada hal yang baru, dapat berupa pengalaman yang berbeda dengan yang pernah dialami sebelumnya, maupun pengalaman yang pernah didapat di dalam hidupnya. Kedua, perhatian peserta didik diarahkan kepada hal-hal yang bersifat rumit. Tujuannya agar dapat memacu konsentrasi kepada materi pembelajaran yang lebih detail. Kerumitan materi perlu dipertimbangkan oleh guru agar sesuai dengan usia dan kemampuan peserta didik dan tetap mengacu kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan kemudian yang ketiga, peserta didik diarahkan kepada hal-hal yang menjadi minatnya atau sesuai dengan kehendaknya. Hal ini bertujuan agar guru dapat mengetahui banyak tentang kebiasaan, tingkah laku di kelas, dan sikap peserta didik terhadap guru. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggi. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Aisyah Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Prinsip selanjutnya yaitu ada motivasi. Motivasi merupakan suatu keadaan yang tidak bisa diamati langsung yang terjadi dalam individu seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat dijadikan pendorong yang membangkitkan aktivitas seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu ada intrinsic motivation dan extrinsic motivation. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan. Tantangan yang dihadapi di lingkungan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan,
membuat siswa banyak tertantang untuk mempelajarinya. Pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Contoh dari prinsip tantangan ini yaitu melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri, atau mencari tahu pemecahan suatu masalah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Siti Aisyah Putri. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ryan Madi Hanifa. Kepada Ryan, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Prinsip keempat adalah penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Seorang siswa belajar lebih banyak apabila setiap langkah diberikan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memberi umpan balik dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk memperoleh umpan balik, penguatan bentuk-bentuk perilaku siswa yang memungkinkan diantaranya adalah dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor atau nilai yang dicapai, dan menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil belajar yang jelek. Untuk prinsip kelima adalah keterlibatan langsung. Belajar haruslah dilakukan oleh siswa sendiri. Belajar merupakan proses mengamali, dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Edgar Dale, dalam Dimyati, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tapi dia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Namun demikian, perilaku keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rohan Madi Hanifa. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Maisa Asyifa. Kepada Maisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Prinsip selanjutnya adalah keaktifan. Dalam proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, melatih keterampilan, dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis, misalnya menggunakan hasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan dan kegiatan yang lainnya. 7. Umpan balik. Umpan balik diberikan sebagai respon atas kinerja siswa. Kinerja siswa adalah kesanggupan siswa untuk dapat menunjukkan penguasanya atas berbagai tujuan pembelajarannya. Salah satu metode yang cukup efektif untuk memastikan bahwa siswa memahami tujuan pembelajarannya yaitu dengan cara melibatkan mereka dalam menetapkan kriteria keberhasilan yang bisa dilihat atau didengar. Misalnya, guru dapat memperlihatkan beberapa contoh produk sebagai tujuan pembelajaran yang patut ditiru oleh para siswa. Menunjukkan kalimat-kalimat yang benar dengan ditulis menggunakan huruf kapital. Kesimpulan yang diambil dari data, penyajian tabel atau grafik dan sejenisnya. Apabila para siswa telah dapat memahami tentang kriteria keberhasilan pembelajarannya, mereka akan terbantu untuk mengarahkan belajarnya dan mereka akan lebih mampu untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Maisa Asyifa. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Risang Abimanyu. Kepada Risang, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Prinsip terakhir dalam belajar yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu sangat penting dalam proses pembelajaran, karena setiap peserta didik memiliki keunikan personalitasnya masing-masing. Mulai dari pemikirannya, pola pikirnya, segi pandangnya, tingkah laku, hingga karakternya.
akan sangat berdampak bila pengajar tidak memperhatikan prinsip ini. Sehingga sangat penting bagi guru untuk mengetahui bagaimana sikap dan juga perilaku serta karakteristik peserta didiknya. Baik, untuk selanjutnya adalah unsur dalam sebuah proses pembelajaran. Ada 6 unsur yang menunjang dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang memberi peluang gerak dan segala aspek yang berhubung dengan upaya penyegaran pikiran bagi peserta didik dengan upaya meliputi prasarana sekolah seperti lampu, ventilasi, bangku, dan kursi. Unsur ini sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar. Tanpa memandang unsur ini, peserta didik akan sangat mudah bosan. Maka dari itu, guru sangat penting untuk memperhatikan unsur ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Risang. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Faisal Anwar. Kepada Faisal, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Untuk unsur yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial dan lingkungan pendidikan memiliki hubungan yang sangat berkaitan. Hal itu merupakan setiap manusia memerlukan sosialisasi terhadap satu dengan yang lainnya. Dan dalam lingkungan pendidikan, dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan, secara umum melibatkan 4 komponen, yaitu murid, guru, lingkungan belajar, dan materi belajar. Dengan lingkungan sosial yang baik, dalam proses pendidikan akan lebih kondusif dalam melakukan pembelajaran, memiliki orientasi belajar yang kuat dalam proses pembelajaran, memiliki keyakinan yang kuat akan potensi atau kemampuan yang dimiliki, dan dapat menentukan strategis yang tepat dalam memahami suatu materi yang diperoleh agar mudah dimengerti. Dan sebaliknya, jika seorang siswa berada pada lingkungan sosial yang kurang baik, maka tidak kondusif dalam pembelajaran dan memiliki orientasi belajar yang rendah. Dan kepada semua siswa, guru harus dapat meyakinkan perasaan siswa memiliki dan diikut sertakan dalam kelompok-kelompok belajar. Dan guru juga perlu membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dimulai, dalam pembentukan pasangan diskusi atau kelompok-kelompok belajar. Hal ini dapat membantu mengurangi kemungkinan stres pada siswa, membantu siswa untuk meningkatkan jiwa sosialnya, dan tentu saja lebih menghemat waktu. Dan yang terakhir, guru harus mampu mengenali kelompok-kelompok belajar yang terbentuk secara natural. Ini penting karena dapat membantu guru mengajar ulang atau mengelompokkan siswa-siswa berdasarkan minat mereka. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Faisal Anwar. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Neno Ros. Kepada Neno, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang konten atau materi pembelajaran. Selalu ditekankan arti konten, relevansi, dan manfaatnya sehingga siswa tertantang dan termotivasi untuk belajar. Lalu, buatlah siswa terpikat dengan materi yang diajar. Caranya dengan mengajarkan suatu wilayah spesifik secara lebih mendalam. Usahakan untuk mengatur agar pembelajaran sesuai kurikulum yang telah ditentukan, sinkron, dan dapat memberi akomodasi kepada seluruh siswa dalam berbagai tingkatan dan kesiapan siswa yang biasanya berbeda. Berikutnya, proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pengajar dituntut untuk memasukkan beragam kegiatan dan introspeksi agar terbangun ingatan jangka panjang pada siswa. Dengan menyusun peluang-peluang untuk pilihan menggunakan berbagai tingkat kemampuan siswa, sehingga mereka berkesempatan untuk berhasil dengan cara yang lebih banyak dan beragam. Pengajar memanfaatkan sumber-sumber teknologi yang ada untuk pengumpulan beragam informasi untuk mengintegrasikan pemahaman siswa. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Neno Ros. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yahya Al-Abrar. Kepada Yahya, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membawakan poin ke-6, yaitu produk-produk pembelajaran. Dalam produk pembelajaran, pengajar dianjurkan untuk merancang urutan-urutan proyek sehingga memungkinkan siswa untuk menerapkan pemahamannya melalui pencapaian-pencapaian nyata, memberikan tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan pada level yang lebih tinggi atau higher order thinking skill.
merancang beragam produk dan tes bagi siswa untuk menunjukkan seberapa dalam pemahaman mereka akan suatu konten dalam sebuah pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yahya. Kemudian terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Muhammad Husin Haikal. Kepada Haikal, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi presentasi kami. Prinsip belajar dan unsur belajar harus selalu diperhatikan karena dalam proses ajar mengajar harus menaati dan mengikuti berbagai arahan dan pedoman dari sumber yang penting. Dalam kegiatan belajar dan mengajar tentu saja tidak dapat dilakukan sembarangan, tapi harus menggunakan prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran tertentu agar bisa bertindak secara tepat. Walaupun prinsip belajar tidak dapat sepenuhnya menentukan langkah demi langkah prosedur pembelajaran, namun ia bisa memberi arah dan prioritas-prioritas dalam tindakan guru. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, sekian dari presentasi kami tentang prinsip-prinsip dan unsur-unsur belajar dan pembelajaran. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.